kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan yang Kau sediakan bagiku. Aku percaya Tuhan, Kau beri kekuatan. Yesus, haleluya, haleluya. Sediakan yang terbaik bagiku, Yesus. Mari sama-sama kita katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. God is good all the time. Allah itu adalah Allah yang baik sepanjang waktu. Dan kebaikannya itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan boleh tidak baik dan sebagainya, tetapi Allah tetap Allah yang baik. Karena Allah bukan manusia. Dia adalah penguasa dan pencipta langit dan bumi. Manusia ini sendiri yang seringkali adalah oknum atau pribadi yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, akibat ketidaktaatan inilah yang menyebabkan kesulitan terjadi dalam hidupnya. Apalagi ditambah lagi ada oknum yang jahat, namanya iblis. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa akibat kerjasama dengan iblis ini, berdiskusi, berbincang-bincang dengan setan, dalam Kejadian pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 5 itu, maka manusia akhirnya dalam ayat 6 terang-terangan melanggar perintah Allah. Yang sebelumnya perintahnya adalah jangan memakan buah itu, sekarang akibat diskusi itu akhirnya manusia mendapatkan kesimpulan bahwa boleh memakan buah itu. Ini kan konyol, sesuatu yang menunjukkan kebodohan manusia. Nah, tetapi Allah tetap Allah yang baik. Dia bukan Allah yang menyebabkan manusia ini menderita. Justru Allah ini selalu berusaha membebaskan, memulihkan, mengembalikan. Supaya manusia ini tidak terus-menerus menderita. Apalagi ujungnya adalah kebinasaan yang kekal. Nah, untuk itu mari pagi hari ini kita merenungkan Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan baca ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di sini pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ini tidak lain adalah iblis itu sendiri. Dan ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Ini bukan kata-kata manusia, bukan tafsiran atau apapun. Tuhan Yesus jelas sekali menunjukkan bahwa ini loh yang menyebabkan. Mencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itu adalah iblis. Tapi Yesus datang untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Yesus datang untuk menyelamatkan, memberikan hidup. Iblis yang menyeret manusia kepada kebinasaan, maut dan kematian. Tapi Yesus datang memberikan kehidupan. Nah, Allah yang baik tidak membiarkan manusia terus-menerus menderita. Nah, saat ini kita memang sedang dilanda oleh suatu pandemi global, seluruh dunia. Semuanya menderita, semuanya susah, sakit, bahkan terjadi sampai kematian dan sebagainya.
Dan kita lihat bahwa kalau di masa-masa yang lalu adanya kematian itu masih bisa dilaksanakan secara sebagaimana layaknya keluarga yang berpisah dari kekasihnya. Tetapi saat ini bahkan mendampingi pun tidak bisa. Karena ketika ada seseorang yang meninggal akibat dari COVID ini, maka sudah tidak ada lagi yang boleh mendampingi. Keluarga terdekat sekalipun tidak diperkenankan mendekat. Nah, saudara sekalian, sampai sebegitu parah. Tapi yang jelas ini bukan karena Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia bukan penyebab pandemi ini. Nah, lalu apa yang menyebabkan? Nah, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijawab. Tetapi yang jelas Allah bukan yang menyebabkan. Dan kali ini kita merenungkan bahwa Allah ini Allah yang justru selalu berusaha memulihkan. Setelah manusia jatuh dalam dosa akibat pelanggarannya, mulai dari Adam dan Hawa sampai keturunannya menderita, hidupnya susah, untuk mencari makan, untuk kehidupannya aja mereka harus susah payah. Tapi kemudian Allah selalu berusaha memberikan jalan keluar untuk menyelamatkan manusia. Dia berikan Yesus Kristus supaya manusia diselamatkan. Nah, inilah Allah yang baik. Dia tidak membiarkan begitu saja, tapi dia berikan Yesus. Nah, jelas sekali Yesus tadi katakan, aku datang untuk memberi hidup dan bahkan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan tentunya bukan cuma sekedar hal yang bersifat materialistis saja atau materi, tetapi juga meliputi aspek-aspek kehidupan yang lain. Berkelimpahan dengan damai sejahteranya, berkelimpahan dengan duitnya termasuk, berkelimpahan dengan sukacitanya, bahkan berkelimpahan untuk bisa menjadi berkat bagi yang lain dan sebagainya. Itu Yesus kita. Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan malapetaka. Tapi iblis datang untuk mencelakai manusia. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita camkan. Sehingga ketika ada goncangan semacam pandemi seperti ini dan sebagainya, kita tidak goyah. Karena seringkali kita goyah. Mosok ya? Allah itu memberikan atau menyebabkan pandemi seperti ini. Apa Allah ya sebegitu kejamnya sampai membuat ada anggota keluarga yang dikasih harus meninggal karena virus corona ini. Bahkan tidak sedikit tentunya. Mungkin keluarga itu cuma bertiga. Ayah, ibu, dan seorang anak yang mungkin masih di bawah umur. Tapi karena si ayah dan ibu ini terkena virus corona dan akhirnya tidak bisa bertahan, tinggal si anak sendirian, masih di bawah umur, ditinggal mati orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kelanjutan hidupnya? Ini banyak terjadi seperti ini, akibat dari pandemi ini. Kalau kita lihat hal seperti itu, kita kemudian mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sekejam itu?
Kita bayangkan anak ini, bagaimana dengan hari depannya? Kedua orang tuanya sudah tidak ada. Untung-untung kalau ada kerabat yang masih mau memelihara anak ini, ataupun mungkin pemerintah yang menyuplai dan menyeport kehidupan anak ini. Pemerintah yang tentunya sudah tugasnya sangat berat, ketambahan beban lagi memelihara anak ini dan seterusnya. Apakah ini Allah yang menyebabkan? Oh, sama sekali bukan. Allah kita adalah Allah yang baik. Dan dia selalu berusaha meluputkan kita. Sebabnya dia menganugerahkan Yesus supaya setiap orang yang mau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mau tidak mau saat ini kita harus percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus, ada pengharapan di dalam Dia. Kita tidak lagi dicengkram, dicekam oleh pandemi ini. Tapi kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Yesus penolong kita. Mungkin sudah mengatakan, loh, tidak sedikit juga orang yang katanya dan kelihatannya mengaku Yesus, percaya Yesus, tapi juga diserang. Ya, itu yang tampak, kita tidak tahu dan kita tidak punya wewenang menghakimi. Mungkin juga ada celah-celah sehingga menyebabkan si jahat itu bisa menerobos. Saudara sekalian, Allah itu bukan Allah yang menciptakan manusia sebagai robot. Tapi Allah menciptakan manusia sebagai pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia bukan Allah yang menciptakan manusia untuk dikontrol seperti mesin dengan remote control. Tapi Allah menciptakan manusia sebagai pribadi. Contohnya, pemerintah memberi aturan di jalan raya yang dikenal sebagai undang-undang lalu lintas. Nah, ada kalau lampu menyala merah harus berhenti, kalau hijau harus jalan. Bukan dihimbau, bukan himbauan. Oh, kalau hijau boleh jalan. Kalau enggak mau jalan juga enggak apa-apa. Enggak bisa. Hijau harus jalan, merah harus berhenti, harus. Must, tidak bisa tidak. Kalau ini diikuti, selamat semuanya. Tapi ketika ini dilanggar, contohnya warna lampu traffic light menunjukkan merah, tapi terus nyelonong aja, ya akan terjadi tabrakan. Karena sudah terjadi pelanggaran dalam hal ini. Nah, yang melanggar ini siapa? Bukan robot tentunya. Ini pribadi yang ada di balik kemudi itu, manusia. Dia lihat merah, wah daripada saya nunggu lama, lebih baik saya terobos saja deh. Nah, udah tahu merah, aturannya harus berhenti. Tapi ternyata diterabas saja. Nah, dari arah yang berbeda, datang kendaraan lain, terjadilah tabrakan dan sebagainya. Apakah ini rencana Allah? Betapa tidak pintarnya kita kalau mengatakan, ya ini memang sudah direncana Allah. Oh, manusianya sendiri yang melanggar kok. Aturannya sudah jelas. Dia yang mengendalikan dan dia punya tangan, punya kaki yang bisa bergerak. Yang bisa menginjak rem dan sebagainya. Tapi sengaja yang diinjak bukan rem, tapi yang diinjak adalah
pedal akselerasi atau pedal gas sehingga mobil itu terus meluncur atau kendaraan itu terus meluncur. Siapa yang menginjak ini? Apakah manusia yang mengatakan, loh maksud saya tadi itu ya mestinya saya mau berhenti. Tapi tiba-tiba kok kaki ini bergerak sendiri. Ya coba saudara bisa sampaikan itu kepada petugas lalu lintas jalan raya atau polisi, kan diketahui. Apapun alasannya Anda pelanggar pasal ini dan seterusnya. Dan hukumannya udah jelas akibat pelanggaran ini. Nah jadi saudara sekalian begitu juga. Allah itu Allah yang baik. Tapi manusianya ini yang seringkali tindakannya, ya kalau enggak mau dikatakan bodoh ya tidak pintar gitulah. Sebagai pelanggar. Itulah sebabnya mari saat ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kita semakin mengenal kehendak Allah. Dan kita semakin setia dan taat kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Dan Allah itu bukan Allah yang membinasakan. Justru Dia Allah yang memulihkan. Yesus ini jelas mengatakan aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Memulihkan kita semua. Yang mau percaya kepada Yesus. Nah kalau kita merenungkan hal ini. Lalu kemudian kita bertanya, kalau saya percaya Yesus, apakah saya akan diluputkan dari pandemi ini? Pasti. Yesus itu tidak pernah janji kosong. Dia selalu berjanji dan menepati. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Kita tidak usah lihat kanan kiri. Kita berurusan secara pribadi dengan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, taat dan setia kepada Dia, dipastikan kita diselamatkan, akan hidup berkemenangan di dalam Yesus. Oleh karena itu, biarlah hal ini kita camkan betul dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu diombang-ambingkan dengan keadaan seperti ini. Memang iblis sengaja membuat goyah iman, percaya dan sebagainya. Supaya kalau kita tidak percaya, akhirnya kemudian bimbang dan kemudian mengatakan, ya sudah. Kalau mau kena COVID ya biarlah dan seterusnya. Kalau mau mati ya apa boleh buat dan seterusnya. Nah, ini celah-celah yang disukai oleh iblis. Nah, iblis mulai menemukan celah-celah ini. Dan dia kirimkan anak buahnya itu, corona itu untuk menyerbu. Dan akhirnya terjadilah malapetaka itu. Tetapi kalau kita percaya Yesus, iblis tidak akan bisa menemukan celah, tidak bisa menyentuh kita. Ada perlindungan Allah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Dan di dalam nama Yesus, panjang hari ini kami semuanya sehat. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua Tuhan. Dan tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami. Dan berkat Tuhan dilimpahkan. Kau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan percaya. Dan saat ini Tuhan dengan otoritas dan kuasa surgawi, di dalam nama Yesus, kami hancurkan virus-virus corona ini. Dan pandemi ini Tuhan segera berhenti dalam nama Yesus. Dan kami melihat mujizat besar terjadi. Kemenangan besar terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.